agroeduwisata. Apa sih agroeduwisata itu? Apa sih agroeduwisata itu dan bagaimana pengembangan SDM di desa wisata? Nah, mungkin nanti akan banyak diulas oleh Kang Arul ya, Mas Amrullah sebagai owner Eduwisata Kampung Galbot, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian akan disambung oleh Pak Yudan Istiawan SPMT dari BPPP MDDT Yogyakarta. Nah, tentang apa sih desa, bagaimana kita menjadi desa cerdas mungkin, kemudian bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi yang memang di akhir ini setelah pandemi terutama kita tidak bisa lepas dari digitalisasi ya. Perubahan zaman terjadi apalagi dengan adanya pandemi bahwa kita memang harus dituntut untuk bisa ramah dan cakap digital. Nah, apa implementasinya ke desa-desa dan bagaimana pengaruhnya? Baik, sebelum ke situ saya ingin ke Pak Adi dulu. Ada baiknya kita berdoa sejenak ya untuk kegiatan TOT kita pada malam hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, untuk selanjutnya sebelum ke penyampaian materi, saya harap di sini karena ada Pak Hadi yang hadir ya sebagai Ketua Kepala Desa Wisata Jawa Tengah. Jadi kalau di Dewisnu istilahnya bukan ketua tapi kepala desa ya. Karena kita menyamakan dengan jabatan yang ada di desa, jadi Kepala Desa Wisata Jawa Tengah dan juga sebagai Sekretaris Umum dari Dewisnu Pusat ya Pak Hadi. Saya persilakan untuk sedikit menyampaikan sambutan pada tamu-tamu dan narasumber yang sudah hadir pada ini sebelum kita mulai materi. Baik, Bu Ratna, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yudan Istiawan, SPMP, dari Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa, Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yogyakarta, yang sudah berkenan hadir secara virtual. Terima kasih Pak Yudan. Juga yang saya hormati Bapak Amrullah SE atau terkenal familiar beliau di sosial media Kang Arul. Sugendalu Kang Arul, ketemu lagi di Zoom Kang Arul. Selamat ya. Selamat malam. Wah, tambah ganteng ini Kang Arul. Baik, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber. Kemudian Bu Ratna Puspitasari SIP yang bertugas pada malam hari. Terima kasih. Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini juga saya ucapkan terima kasih. Tentunya tidak ada kata yang lebih indah selain ucapan puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Meskipun kesibukan Bapak Ibu saya yakin sangat banyak, tapi upaya untuk melanjutkan peningkatan sumber daya manusia dan penyamaan persepsi atau pemahaman terhadap pengembangan desa wisata dengan segenap potensinya yang ada di Jawa Tengah ini masih dibantu ataupun juga teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa masih berpartisipasi secara aktif. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih. Nah, selaku Kepala Desa Wisata Nusantara Jawa Tengah tadi disampaikan Bu Ratna, memang istilah kita itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan itu juga termasuk kelahiran dari Kementerian Desa itu juga berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka Dewisnu Foundation yang berpusat di Bali ini mengambil acuan penyebutan di provinsi maupun kabupaten kota itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
yang sudah diubah beberapa kali. Dan saya sendiri juga kalau di RRI Semarang kemarin ketika siaran itu sering disebut lurah desanya wisata Jawa Tengah, katanya begitu. Ya itu hanya istilah nama, kayak Kang Arul itu terkenalnya kan Kang Arul, tidak tahu aslinya Amrullah SE itu kan. Jadi nama familiar aja sih. Jadi itu Bapak Ibu singkat saja karena kebetulan ini nanti ada satu kendala teknis yang baru kali ini untuk kendala Zoom. Biasa di kegiatan secara virtual itu mesti internet sama link Zoom-nya. Nah, mungkin nanti kalau tiba-tiba di tengah waktu kemudian ada trouble, nanti saya mohon izin yang hadir di sini termasuk para narasumber, Bu Ratna nanti masuk lagi melalui link yang sama. Baru kali ini tadi disampaikan oleh operator sehingga nanti bisa berlanjut untuk sesi-sesi berikutnya. Saya kira itu Bu Ratna, tidak perlu berpanjang lebar, berpantun ria juga disimpan dulu karena kendala internet, jadi biar singkat, padat, berisi, dan bermanfaat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menginjak kegiatan berikutnya yaitu paparan dari para narasumber. Nah, untuk paparan dari para narasumber ini akan saya serahkan pada Mas Delta nih. Pak Delta, saya persilakan untuk mengampu jalannya paparan hingga diskusi nanti. Dipersilakan. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hadis selaku Kepala Desa Dewisnu Jawa Tengah dan Bapak Yudan selaku narasumber dan juga Kang Arul. Selamat malam Kang Arul. Baik, Kang, kabarnya? Iya. Baik, baik. Selamat malam Pak Yudan. Iya, selamat malam Pak Lexi. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik. Pertama kali ini Pak kita ketemu. Siap. Semua teman-teman dalam keadaan baik-baik, dan malam hari ini kita menunggu informasi maupun ilmu dari Bapak Ibu narasumber yang hari ini begitu spesial, yang luar biasa, yang didatangkan dari Pak Hadi ini. Nah, mohon izin Bapak Ibu untuk malam hari ini narasumber yang pertama adalah Kang Arul. Saya manggilnya Kang ya Kang? Atau Bapak ya, Kang? Siap. Ya, Kang Arul. Kang Arul ya, biar lebih akrab ya Kang. Lebih deso ini. Karena brandingnya deso. Ya, saya sangat saya kagum bagaimana Kang Arul ini bisa membranding Kampung Gagot ini begitu bisa nasional maupun ini internasional. Nanti mohon Kang, bagaimana trik-triknya teman-teman yang ada di Wisnu ini, yang ada di desa maupun yang ada di kabupaten, ini bisa meniru ilmunya Kang Arul di desa-desa itu Kang. Mungkin nanti minta trik-triknya Kang yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Untuk waktu kami persilakan Kang Arul. Oke. Pertama nih saya nih. Iya, katanya pertama ini saya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, bahagia sekali malam hari ini saya hidup, tidak ada yang kebetulan, termasuk pertemuan kita pada malam hari ini.
Saya dipertemukan dengan sosok-sosok luar biasa, walaupun belum pernah ketemu, tapi namanya sudah eh, berkibar ya, se-Nusantara gitu. Dan eh, mungkin hari ini juga penduduk dunia Indonesia banyak sekali, tapi hari ini ada sekian orang yang menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita ngomongin tentang desa dan utamanya adalah desa wisata yang barangkali sedikit banyak saya me, apa ya terjun ini terjun tapi sengaja bukan tidak disengaja. Nah, eh, mungkin diawali saya perkenalan saya ya. Jadi kalau saya sendiri ada di Banjarnegara, tepatnya di Kampung Gagot, desanya Kutawulu, kecamatannya Purwanegara, kabupatennya Banjarnegara. Nah, itu perkenalannya. Kalau kegiatannya ya mengelola kampung ya. Hari ini full nemeni tamu ngopi kayak gitu. Eh, Bertani begitu. Profesi saya petani begitu. Eh, ini mungkin agak-agak apa ya narsis apa piye ya. Saya akan cerita tentang diri saya begitu. Kalau cerita yang lain malah nanti mbak nggak nggak pas itu. Jadi mungkin maksudnya saya hanya akan sharing sekedar apa yang saya lakukan selama kurang lebih kalau bunyinya wisata itu sudah 6 tahun ini, 6 tahun mengelola kampung eduwisata Gagot. Eh, Mungkin saya akan cerita dulu eh, kenapa saya sampai ke wisata gitu. Kalau background tentu eh, tidak nyambung dengan wisata. Kemudian aktivitas yang jelas saya lebih senang dipanggil sebagai petani gitu. Kenapa nama saya Amrullah itu? Takutnya eh, dipanggil Gus malah Gus Amrullah malah lebih sulit lagi. Maka saya menuliskannya Kang Arul gitu biar mudah identiknya. Jadi orang kampung, orang desa gitu yang itu menjadi branding kami begitu. Nah, diawali saya keprihatinan saya ya selama sebelumnya saya mendampingi petani, sekaligus saya menjadi petani. Saya juga anak petani, begitu. Mendengar keluh kesahnya petani. Sebenarnya awalnya seperti itu, yang di mana petani itu banyak mengalami kendala, ya, baik secara eh, macam-macam lah kendalanya itu dari mulai budidaya, pemasaran maupun yang lainnya. Tapi saya melihat yang paling memprihatinkan adalah di ketika saya keliling desa itu, ketika saya tanya umur petani itu rata-rata sudah kalau 30 tahun ke bawah hampir nggak ada, 40 tahun ke bawah paling satu. Tapi kalau saya tanya di sini yang umur 50 tahun ke atas baru 60 tahun ke atas baru angkat tangan. Jadi keprihatinan itulah yang membuat kami kemudian melahirkan sebuah tempat eduwisata. Sebenarnya itu latar belakangnya itu. Terus ditambah lagi regenerasi pertanian tidak terjadi, kemudian eh, iklim yang sudah tidak menentu, tanah yang tidak subur gitu. Kalau ini diteruskan, ini bagaimana gitu ya. Jadi saya mencoba untuk saya bukan siapa-siapa gitu, tapi ingin berkontribusi pada bangsa negara ini melalui pertanian. Nah, pertanian setelah saya jalani terjun langsung, saya berharap apalagi pas waktu pandemi itu pertanian itu harapan saya bisa melejit itu. Ternyata pertanian ini kalau berdiri sendiri itu tidak bisa begitu. Maka saya gabungkan, saya kolaborasikan kampung ini pertanian ini dengan edu wisata, dengan wisata. Perlu cara kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian yaitu dengan cara membuat eduwisata. Nah, identik pertanian itu juga susah, kumuh, dan tidak menyenangkan. Ternyata setelah digabung dengan wisata, sesuatu yang sangat membahagiakan itu. Jadi anak desa pun ketika diajak beredukasi ria tentang pertanian itu pun senang, apalagi orang kota. Saya berpikir anak kota
suruh merasakan penderitaan jadi petani, malah mereka tertawa-tertawa dan senang sekali. Bahkan kalau di Kampung Gagot ini bisa sampai 1 bulan itu tinggal di sini. Kalau mau pulang sampai nangis-nangis, pokoknya kayak saya sering patah hati itu, di Gagot ini. Setelah 1 bulan sudah senang cocok gitu. Tahu-tahu harus selesai program gitu. Dan ini berlangsung sudah 6 kali angkatan itu. Nah, selanjutnya itu latar belakangnya, dan saya hanya kalau Pak Hadi pernah ke Kampung Gagot itu sama sekali tidak ada pintu gerbangnya, nggak ada tempat pembelian tiketnya, pokoknya pure kampung gitu. Diawali seperti wisata-wisata yang lain, saya coba menghias desa itu, tapi saya sadar sendiri bahwa saya itu bukan kepala desa, saya hanya warga masyarakat biasa. Ini terlalu overload. Akhirnya saya kecilkan bahwa kegiatan kami hanya terfokus pada wisata dan membuat kampung itu ya asli gitu. Nah, selanjutnya keprihatinan saya itu tidak hanya diteorikan sebagai tempat edukasi, tapi lingkungan kami tinggal di kampung yang sanitasinya itu sangat buruk. Saya tinggal di kampung yang sanitasinya hanya 2 waktu itu saya masuk ke sini, tapi alhamdulillah hari ini sudah turah-turah. Toilet yang benar itu hanya 2, Pak. Nah, dengan adanya wisata ini kemudian merubah masyarakat untuk banyak perubahan. Selanjutnya, selain itu juga saya mengolah kotoran hewan yang awalnya bau sekali, kemudian saya olah menjadi sebuah pupuk organik. Nah, ini nanti saya rangkai kenapa rangkaiannya kok kotoran hewan. Ada juga industri kopi, bukan industri lah ya. Eh, Olahan kopi yang awalnya hanya dijual dari sekitar rumah gitu. Alhamdulillah hari ini kita branding yang sama menjadi kopi Mbah Gagot, itu kemudian juga punya nilai jual yang tinggi. Kemudian ada singkong yang sering melimpah, kemudian kami olah jadi kegiatan rumahan yang menjadi olahan tepung mokaf dan turunannya. Kemudian ada juga bibit, media tanam, dan sebagainya. Itu semua karena kebetulan kami tinggal di kampung yang memang rata-rata masyarakatnya tani begitu. Dan nah inilah yang membuat kami wisata ini bertahan. Kemarin kalau pandemi kami tidak punya produk, mungkin kami sudah tutup seperti halnya tempat-tempat wisata yang lain. Tapi alhamdulillah di masa pandemi justru kami meningkat ya di penjualan produknya. Walaupun kunjungan jelas dibatasi, yang kemarin didominasi sama anak-anak, kemudian di hari ini didominasi sama orang-orang dewasa yang mereka ingin punya alternatif usaha di bidang pertanian. Kira-kira itu yang melatar belakangi kami membuat eduwisata agro atau eduwisata. Kalau sekarang mereknya eduwisata farm berkelanjutan berwawasan lingkungan. Nah, ini kenapa? Karena eh, di awal kami dirikan gitu, kami tidak bicara tentang sampah dan lingkungan, tapi lama-lama kita ternyata menjadi masalah itu ketika eh, sampah ini kemudian eh, pertanian itu kena dampaknya gitu. Jadi kalau hari ini lihat sawah isinya plastik, iklim hari ini tidak menentu, kita bingung ini musim kemarau, musim hujan, dan ini karena akibat manusia kebanyakan tidak memperhatikan alam ini. Nah, kemudian ini menjadi salah satu atraksi kami di Kampung Gagot, itu satu rangkaian pertanian sekaligus nyambung dengan tentang sampah, termasuk konservasi dan kemudian lingkungan gitu yang kami atraksikan, dan itu hanya dilakukan dalam waktu kurang lebih 2,5 jam kunjungan itu. Anak-anak kemudian mempunyai pemahaman kesadaran tentang itu. Jadi itu sebenarnya kalau apa sih eduwisata agro, eduwisata ininya kita bertani itu tapi pakai rasa gitu Kak, bahasa ya. Ada rasa yang berbeda, tidak hanya mencangkul, menanam dan sebagainya, tapi ada hal keindahan, estetika dan sebagainya. Tujuan akhir kami sebenarnya untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sektor pertanian itu sendiri begitu. Karena kalau pertanian berdiri sendiri tadi seperti saya sampaikan tidak bisa ini. Barangkali di slide ini bisa dilanjutkan itu ya. Eh, Ya, ini gambaran kami bisa
dipercepat saja ya. Jadi ini kami menampilkan kampung ini tetap kampung yang sederhana gitu. Konsepnya sederhana. Nah, ini EduFarm berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kenapa sederhana? Ini ada nama Gagot, ini sebenarnya nama tokoh ya. Nama tokoh namanya Ki Gagot. Jadi ada petilasannya di Kampung Gagot ini. Karena beliau sederhana semua, maka edukasi di sini semua serba sederhana. Lanjut. Ya, hari ini Gagot ini sudah legalitaskan badan hukum ada 2 sekaligus. Kecintaan kami kepada dunia pertanian dan wisata ini ada PT Gagot Tani Gemilang dan Yayasan Kansa Tani Indonesia, gitu kira-kira itu. Lanjut, ya ini tidak menggurui Bapak-Bapak sekalian, tapi saya dan salah satu saya berkeyakinan belajar paling cepat itu ya sambil ngajar itu. Menyampaikan sesuatu sambil kita praktekkan, itu lanjut. Nah, ini masalah global yang pastinya kita rasakan, air bersih, energi, dan pangan. Bagi saya itu yang jadi prinsip utama, selain tadi latar belakang yang dilanjutkan. Ya, ini regenerasi petani tidak ada, tanah semakin tidak subur, iklim tidak menentu, nah SDM dan sebagainya. Lanjut. Ini fakta-fakta hari ini yang saya temukan, termasuk alam yang tidak iklim dan sebagainya. Ini jadi kayaknya wisata saya ini akan hari ini semakin dikejar-kejar karena ada kurikulum Merdeka gitu, ada P5 gitu yang mengharuskan anak-anak itu datang ke desa gitu. Ya, semua sebenarnya kalau saya sering ngomong itu semua bisa dibawa ke sekolah gitu. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa ditemukan di luar sekolah begitu kira-kira gitu. Lanjut. Saya sering bicara dengan guru-guru itu. Saya sebenarnya tidak ada urusannya dengan kurikulum gitu. Karena kami sudah menjalani dulu ya kurikulumnya sekolah itu ya mirip-mirip penyempurnaannya di Kampung Gagot itu gitu. Ini desa kami lanjut ya. Profil singkatnya tadi sudah saya ceritakan bahwa sanitasi aja sangat buruk gitu. Ini tim saya aslinya tukang ngarit Pak itu. Nah ini akses ke tempat saya itu jalan nggak ada, jembatan nggak ada. Ini jembatan waktu itu hanya bambu aja sering rusak gitu. Ini tempat kami yang kemudian sekarang alhamdulillah sudah 6 bulan saya buat eduwisata. Secara hubungan tidak ada, tapi bagi Tuhan yang berencana, kemudian ada ABRI masuk desa, kemudian ada akses jembatan baru sekarang. Jadi kalau dulu kalau mau kunjungan ke saya harus ngecek kendaraannya apa, karena harus melewati jalannya agak menanjak begitu. Lanjut. Ya, prinsipnya saya sederhana sekali. Memulailah dengan memutari 7 kali rumah Anda, itu cara rumus meningkatkan pendapatan. Ini saya selalu ajarkan ini. Wah, rumah saya ada temboknya, ya 1 RT yang nggak apa-apa. Ya sebenarnya sih ya hanya istilah mencari ide apa yang kira-kira jadi duit itu. Nah, saya mutari 7 rumah ternyata jadinya eduwisata ini itu. Karena yang saya praktekkan itu, yang saya atrasikan di wisata itu adalah kambingnya tetangga, sapinya tetangga, kolamnya tetangga, kelincinya tetangga, ayamnya tetangga. Semua punya tetangga yang kami kelola menjadi sebuah destinasi wisata gitu. Jadi kalau dibilang wisata ini modalnya berapa, saya kayaknya paling kecil sekali gitu. Karena potensi bagi kami saya lebih senang sebenarnya bukan pengusaha, lebih senang sebagai sosio agropreneur. Bagi kami modal itu 3 ya, sosial, kemudian ilmu sama uang gitu. Nah saya punyanya 2 ya. Saya insya Allah tidak terlalu banyak musuh ya. Kemudian yang kedua sedikit-sedikit mau belajar gitu. Nah uang alhamdulillah sedikit-sedikit datang gitu. Lanjut ya. Nah ini masalah tadi ini melahirkan ini. Ini awalnya kampung ini saya hias seperti ini. Sekarang sudah tidak ada, saya buang semua. Ini lumayan per caping itu
15.000 kali 10 kan uang lumayan itu sepanjang jalan. Nah, ini akhirnya saya rubah tidak ada sepenuhnya kemudian sesuai dengan ini. Saya hanya ingin menghadirkan tempat edukatif, sederhana, menyenangkan, dan mengesankan itu. Lanjut. Alhamdulillah sampai hari ini tadi siang juga masih ada yang berkunjung gitu. Nah, ini yang mimpi saya dengan istri saya. Jadi mimpi lama itu. Tapi baru terlaksana di 2017. Ya karena latar belakang masalah-masalah tadi. Lanjut. Ya, ini video tapi nggak usah disaksikan, nanti bisa banyak di sosial media. Tapi intinya saya sangat terbantu sekali dengan sosial media tadi. Ini video profil kamu nggak kok. Lanjut mohon Mas. Lanjut. Naik. Lanjut. Ya, media ini sangat. Nah, media itu hati-hati dengan media ya, begitu meliput sulit dihilangkan ini. Karena liputannya anak-anak. Jadi sampai hari ini saya menggeser anak-anak dari Kampung Gagot itu sampai hari ini saya tahun ini membuat program namanya Wisata Purna Tugas itu. Saking aku pengen geser dari wisata anak-anak ke orang dewasa. Jadi bisa dilanjutnya. Jadi apa MC, Net TV, Global TV dan sebagainya masih awalnya meliput hanya liputan pada anak-anak gitu. Lanjut. Ya ini kemudian yang tidak terbantahkan itu memang media. Ini terakhir kemarin wisata yang sangat sederhana sekali di tempat kami namanya Ciblon. Jadi nangkep ikan di kolam kemudian dilepaskan di sungai. Itu yang disebut nanti dikonservasi. Sebelum ke sungai dikenalkan dengan pohon aren dan sebagainya. Ya media sangat penting ya dari koran maupun lainnya. Lanjut. Ya, ya ini tulisan-tulisan orang yang kemudian mengantarkan kami pada yang lainnya juga itu. Sampai apa? Lanjut. Ya. Ya sampai ada artis India sampai ke Gagot juga. Ini atraksinya bikin dawet sama mainan tradisional sama numbuk kopi. Terus satunya lagi bikin anyaman. Jadi kita ada ngopi kreatif kalau malam minggu itu bikin anyaman ya. Jadi nginep di Gagot, di homestay sambil di Joglo. Kalau malam itu saya sebenarnya karena nggak pinter musik itu, takut salah itu ya. Wah ini musiknya nggak pas sesuai dengan suasana, maka saya ambil yang paling seninya lebih ngambil di anyaman ya, ada aktivitas anyaman. Ini India saya nggak ngundang tapi orang-orang ibu-ibu ternyata saya baru tahu artis itu setelah dikabari sama ini yang mau datang. Lanjut. Ya, ya ini atraksi yang kami lakukan. Ini adalah mimpi pemuda-pemuda desa ya, mau gadis mau diajak menderita, tapi itu hanya mimpi. Gak ada gadis yang diajak menderita nggak ada ya. Nah ini mengantarkan di tahun kemarin dikasih penghargaan ini sama Forum Indonesia sebagai Innovation Hero. Ya ini gelar yang tidak enak ya karena hero tapi masih hidup itu ya. Jadi kan kalau hero udah meninggal kan tinggal dikenang, tapi kalau ini hero masih hidup ini kalau males-malesan itu saya jadi malu gitu. Ya lanjut ini ya menjadi penyemangat ternyata orang kampung, orang di pedalaman kemudian ada yang menyaksikan. Ya ini dengan 14 finalis mereka penemu satelit dan sebagainya, saya hanya ngolah kampung yang utama sekali adalah ngolah kotoran hewan menjadi pupuk ya. Ini di Jawa Tengah sempat. Nah, ternyata regenerasi petani itu bukan dari anak muda. Saya baru tahu ternyata ini ada yang ngintip-ngintip. Oh, regenerasi petani itu dimulai dari anak-anak. Oh, begitu ya. Ya, saya juga iya aja.
ternyata ada banyak benarnya gitu. Ternyata kalau ngomongin regenerasi pertanian, kalau hanya dari anak muda cepat selesai gitu. Lanjut. eh Nah, ini tahun kemarin diamanai oleh Kementerian Pariwisata untuk menjadi program pendamping di ini kampanye sadar wisata di Jogja sama di Borobudur. Jadi ini kegiatan kemarin ya. Jadi orang Banjar, orang kampung suruh ke Jogja, coba bayangin itu. Jadi kebetulan di kota gede yang didampingi. Jadi saya belajar banyak. Sebenarnya saya belajar sangat sangat cepat gitu karena narasumber-narasumber lain dari berbagai provinsi juga eh, banyak sharing dengan saya gitu. Termasuk di Borobudur juga sama begitu. Ini belajar yang sangat-sangat cepat bagi saya. Nah, ini yang saya bawa ke Jogja itu Ki Gagotnya itu. Jadi ketika saya mau ke Jogja, ke kota gede itu, warga saya, ya bener, wong putune ya arep ke yang wong cucunya ya mau main ke Mbae kayak gitu. Nah, narasi itu saya sampaikan di kelurahan di Prenggan Kota Gede itu. Nah, sana orang tahu sejarah ya sudah saya di sana disambut dengan baik sekali itu karena Ki Gagot itu ternyata Abdi Mataram ya. Jadi kalau saya hari ini suruh ziarah ke makam-makamnya yang ada di di Mataram itu ya apa ya relevan aja kayak gitu. Lanjut. Ya, tentu ini semua kerjasama bermitra dengan berbagai macam pihak. Ya sampai hari ini sih bukan bantuan ya. Sampai hari ini saya baru kegiatan selama ini lebih kerjasama kegiatan biasanya itu. Bukan berupa bantuan apa ya. Karena pure kami bisa dipegang itu hari ini setelah pandemi. 3 tahun sebelum pandemi dengan kunjungan 1.400-an orang setiap bulan itu kita sulit dipegang karena kami tidak membuat bentuk apapun itu.